Hello guys, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang haji dalam perspektif tarekat. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Dalam perspektif tarekat, haji dan umroh dimaknai bukan hanya dari aspek fikih dan aspek legalitas, tetapi agak lebih dalam berusaha menjiwai makna spiritual dari setiap syarat. Pandangan tarekat selalu berhati-hati di dalam menjalankan setiap ketentuan dan syarat serta rukun haji dan umroh, karena diyakini urgensi ibadah ini bukan pada aspek ritual simboliknya semata, tetapi lebih kepada makna spiritual yang tersembunyi di balik ketentuan itu. Pengalaman haji dan umroh dalam perspektif ini bukan hanya pengamalan fisik, tapi lebih dalam lagi sebagai pengamalan batin. Seseorang calon haji tidak cukup hanya mengejar kesempurnaan syarat dan rukun, tetapi makna, hakikat rukun dan syarat itu yang perlu ditekankan. Apa artinya rukun dan syarat selesai jika tidak memberikan bekas dan efek secara batin? Penghayatan dan pendalaman makna spiritual menjadi ciri khas dari perspektif ini. Menganalisis asal-usul dan hakikat pelaksanaan haji umroh bisa dengan melangkah surut ke masa lampau. Apa sesungguhnya makna dan hakikat disyariatkannya haji dan umroh? Seperti kita tahu, haji dan umroh ini bukan hanya ditemukan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga di dalam syariat Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan sejak Nabi Adam dan Hawa, sejak awal memperkenalkan ibadah ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Dari ayat ini difahami bahwa ibadah ritual paling awal dan konsisten bagi umat manusia ialah ibadah haji. Karena itu, kalangan ahli tarekat memaknai ibadah haji dan umroh lebih dalam dari sekedar penjelasan yang diperoleh saat mengikuti manasik haji. Mereka memahami penekanan haji bukan dari aspek makbul, diterima atau ditolaknya haji karena terkait dengan keabsahan amalan, rukun dan syarat, tetapi lebih menekankan aspek mabrur terkait dampak positif secara permanen yang diraih seorang hujat pasca pelaksanaan haji. Jika dalam perspektif fikih dan syariah menekankan aspek kedisiplinan secara fisik dalam mengamalkan seluruh ketentuan haji, maka dalam perspektif tasawuf termasuk juga mendisiplinkan rohani dan spiritual, menghayati, menikmati ajaran dan amalan haji. Dalam perspektif tarekat, ibadah haji dirasakan betul, bukan sekedar perjalanan fisik biasa, tetapi lebih merupakan perjalanan spiritual atau spiritual journey menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Haji Indonesia sesungguhnya sebagian sudah berada di dalam lingkup perspektif ini. Lihat saja pada proses pelepasan jamaah haji, penuh dengan kesan perjalanan spiritual
sebuah perjalanan yang sangat berbeda dari perjalanan pesiar luar negeri dengan tujuan wisata biasa. Sebagian calon jamaah haji kita sesungguhnya mengikhlaskan dirinya jika dalam perjalanan hajinya dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka yakin akan gugur sebagai syuhada yang akan dijemput sorga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa, muslimin dan muslimat, atas perhatiannya terhadap makna haji menurut Torekat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari penjelasan kali ini. Sekian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Terima kasih.